Shalom. Salam. Ya, puji Tuhan. Saya senang sekali pada saat ini saya tidak akan membawakan tema menurut trending topik. Ya, trending topiknya kan gempa. Pasti banyak orang yang khotbah mengenai gempa, tapi saya tidak, karena itu sudah yang lalu-lalu. Saya akan menyampaikan satu tema tentang transformasi iman dari domba menjadi mempelai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi Tuhan Yesus Kristus itu di dalam membimbing umatnya tahap demi tahap, dari pelataran iman yang paling dasar, kemudian masuk ruang kudus dan ruang maha kudus. Tuhan memiliki satu strategi. Pertama, Tuhan itu menempatkan kita seperti domba, kemudian Dia gembalanya. Tetapi nanti tahap demi tahap itu akan bertumbuh, di mana iman kita tidak lagi seperti domba. Nanti kita akan menjadi imamat rajani, dan puncaknya kita akan menjadi mempelai. Kalau domba itu digembalakan, dingon bahasa Jawanya. Nah, kalau istri, kalau mempelai kan tidak dingon, ya, saudaraku. Kalau domba itu dingon, digembalakan. Tapi kalau istri nggak digembalakan, saudaraku, dia sudah ngerti banyak hal tentang mempelai prianya. Jadi transformasi dari domba menuju mempelai ini yang akan saya terangkan pada saudara, di mana kita akan melangkah bertransformasi dari kondisi iman kita yang seperti domba, kemudian kita naik menjadi imamat rajani, dan puncaknya kita menjadi mempelai pria, mempelai wanita maksud saya. Mempelai prianya adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi dari domba menjadi mempelai. Kita akan pelajari dari awal Tuhan menempatkan diri sebagai gembala dan pengikutnya sebagai domba. Kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11 sampai 15. Saya mohon Bapak Pendeta Rudi Siombing membacakannya. Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai yang ke-15. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Terus, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. 15. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. amin. Di awal Tuhan itu menempatkan diri sebagai gembala, kemudian jemaat itu sebagai domba-dombanya. Saudara, saya akan beritahu pada saudara ikatan gembala dan domba itu seperti apa. Nah, di akhir zaman kita tidak akan sekedar dianggap sebagai domba, tetapi kita itu mempelai. Nah, untuk mencapai ke sana kita butuh transformasi iman dari domba menjadi imamat rajani dan akhirnya menjadi mempelai wanita. Saudara, saya akan sampaikan pada saudara dari ayat ini ikatan gembala dan domba. Yang pertama, domba mengenal dan hafal siapa gembalanya, tetapi domba tidak tahu apakah yang akan dilakukan gembalanya. Domba bisa dijual, saudaraku, bisa disembelih, tetapi kalau mempelai nggak bisa, saudaraku. Jadi domba itu nggak ngerti apa yang akan dikerjakan gembalanya. Sebab itu, saudara, pertumbuhan kita ini harus bertumbuh di dalam iman yang benar sampai kita itu mengerti
apa yang akan dikerjakan oleh mempelai pria kita, Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus banyak belajar. Saudara, kalau domba itu pokoknya asal diberi maem, asal diberi rumput, diberi makanan, dia sudah senang, saudaraku. Tetapi kalau mempelai itu tidak begitu. Apa saudara punya mempelai, cukup dikasih makan, sudah ini tak kasih makan pagi daging ayam setengah kilo, siangnya daging sapi, sore saudara, apa cuma seperti itu, saudaraku? Tidak. Seorang suami akan memiliki satu kepedulian yang lebih. Tidak sekedar kepedulian gembala kepada domba. Nah, kepada kita Tuhan akan memberikan perhatian yang lebih. Kemudian yang kedua, domba itu mengenal suara gembalanya. Nah, saudara, demikian pula kalau seorang istri itu lebih tahu, bahkan sebelum suaminya itu bicara, dia ngerti. Pagi-pagi kalau saya persiapan firman, itu otomatis istri saya itu ngasih saya kopi. Gak perlu saya suruh, kadang kopi. Dia tanya dulu, Pak, mau kopi apa teh? Ya, kopi saja. Kadang ya teh, begitu. Saudaraku, jadi beda. Kalau gembala itu, saudaraku, mengenal dombanya tapi masih ada jarak. Dan domba nggak ngerti kebutuhan gembala. Kalau nggak dioprak-oprak, nggak ngerti domba itu, saudaraku. Kalau tidak dipaksa, dipotong bulunya, domba itu nggak ngerti. Tetapi mempelai wanita tuh ngerti, saudaraku. Kebutuhan mempelai prianya apa, itu tahu betul. Dari makanan yang disukainya, kalau bajunya mulai robek sedikit itu ngerti. Potongan rambutnya mulai kelihatan beruban, kurang rapi, itu istri mempelai itu tahu, tetapi domba enggak. Saudaraku, jadi di sini ada peningkatan kualitas hubungan. Saudaraku, domba yang ketiga, domba adalah binatang yang halal dan diperkenankan masuk bait suci, tetapi hanya sampai pelataran. Tidak ada domba yang hidup-hidup masuk ke ruang kudus. Perhatikan baik-baik. Saudara menjadi tahu di mana posisi domba itu. Domba itu tidak boleh masuk ke ruang kudus. Kalau ke pelataran itu boleh. Tetapi kalau dia masuk ke pelataran, kemudian ke ruang kudus, itu yang masuk darahnya. Artinya apa? Manusia kalau ingin bertambah, bertumbuh rohaninya, dia harus menyalibkan, menyembelihkan keinginan dagingnya dan hidup di dalam pimpinan firman dan Roh Kudus. Itu artinya, saudaraku, jadi domba itu adalah binatang yang halal, yang diperkenankan masuk bait suci, tetapi hanya sampai di pelataran. Tidak ada domba yang hidup dibawa masuk ke ruang kudus, itu tidak ada. Apalagi ruang maha kudus yang dibawa cuma darahnya, dipercikkan ke dalam benda-benda bait suci Allah itu. Kemudian yang keempat, domba itu untuk mencukupi kebutuhan gembala harus dicukul, dipaksa, ya saudaraku. Kalau saudara melihat domba wool yang menghasilkan wool, itu supaya gembalanya itu bisa memiliki penghasilan, gembalanya itu bisa berpakaian layak, itu domba harus dipaksa. Aturannya begini. Tetapi kalau mempelai tidak, saudaraku. Mempelai sudah akan perhatikan kebutuhan suaminya itu, saudaraku. Bajunya mulai lungset, celananya mulai kencang sekali karena mungkin pertumbuhannya agak cepat, jadi gendut, celananya sudah singset, ya saudaraku. Mempelai mulai ngerti, ayo beli celana yang baru, yang lebih kendor lagi, sehingga jadi mengerti, saudaraku.
domba itu untuk mencukupi kebutuhan gembala harus dipaksa, dicukur bulu-bulunya itu, kemudian jadilah wool yang bisa menghangatkan badannya, jadi jaket, jadi berbagai macam pakaian, saudaraku, yang terbuat dari wool. Artinya harus dibatasi aturan-aturan yang sangat ketat baru bisa memberi manfaat bagi gembalanya. Sedangkan seorang istri tidak begitu, saudaraku. Dia akan ngerti memperhatikan hamba Tuhan, dia akan ngerti memperhatikan imamat rajani, memperhatikan imam-imam. Saya memberitahu saudara di dalam kitab Wahyu, ketika Tuhan mulai melakukan transformasi ini, Tuhan tidak lagi menyebut tuliskanlah kepada gembala sidang jemaat di Efesus. Tidak menulis seperti itu. Tidak menuliskan tuliskanlah kepada gembala jemaat di Smyrna, tetapi Tuhan mengangkat harkat dari manusia-manusia akhir zaman, hamba-hamba Tuhan akhir zaman, supaya menjadi imamat rajani, sehingga tulisannya di dalam kitab Wahyu, tuliskanlah kepada malaikat sidang jemaat di Efesus. Nah, di sini saudaraku, Tuhan mulai mengangkat harkat dari mempelai wanitanya. Tuhan mulai mengangkat harkat dari hamba-hambanya sedemikian tinggi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini rahasia Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3. Saudara, sedangkan di akhir zaman Tuhan menghendaki transformasi iman dari domba menjadi mempelai. Saudara, yang pertama, sekarang saya beritahu, mempelai itu sangat memahami suaminya. Jadi kalau menjadi mempelai wanita, hendaknya suaminya itu diperhatikan ya, alat untuk gosok giginya, sikat giginya itu masih bagus apa kagak gitu. Sikat giginya nggak pernah diganti, saudaraku, padahal udah waktunya ganti. Kemudian kerapian pakaiannya seperti apa, itu yang wajib memperhatikan itu adalah mempelai wanitanya. Jadi yang namanya mempelai itu sangat memahami suaminya. Kita sebagai jemaat mempelai itu harus memahami Tuhan Yesus Kristus. Kita harus memahami hamba-hamba Tuhan. Jadi mempelai wanita itu sangat memahami suaminya dan apa yang akan dikerjakan suaminya. Sebab itu ketika Tuhan Yesus datang sebagai mempelai pria surga, maka mempelai wanitanya itu tahu dan tidak kaget. Kita akan membaca 1 Tesalonika 5 ayat 2, ayat 1 sampai yang ke-4. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai ke-4. Bapak Rudi ya. Berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Amin. Saya beritahu di sini. Di sini kadang orang menganggap ayat ini kalau membahas masa itu sesuatu yang tabu, tidak boleh dibicarakan. Padahal kalau ada perkataan seperti ini tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Artinya apa? Mempelai wanita itu sudah ngerti, jadi nggak usah ditulis. Saudaraku, kalau saya ada pesan khusus pada istri, itu juga kadang begitu, nggak usah ditulis, sudah ngerti. Ini arti dari 1 Tesalonika 5 ayat 1. Selain ini juga mengandung arti bagi orang-orang yang tidak peka, saudaraku, ya, kedatangan Tuhan mengenai zaman dan masa tidak perlu dituliskan. Ya nggak ngerti, saudaraku. Kalau domba nggak tahu, saudaraku, tetapi mempelai wanita tahu. Ayat yang kedua, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. iya, Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. ya. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan,
sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ya, tapi kamu, saudara-saudara, kamu yang harkatnya diangkat dari domba menjadi imamat rajani, kamu itu anak-anak terang yang mendapati hari Tuhan tidak secara tiba-tiba. Kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Nah, saudaraku, kepada mempelai wanitanya, Tuhan itu secara terang benderang, dia ngasih kode, ngasih pemberitahuan, ya tentunya ini pemberitahuan yang rahasia. Makanya di dalam ayat 1 tidak perlu dituliskan. Karena ini berbicara kepada mempelai wanitanya, rasa ditulis. Nggak usah ditulis, kamu sudah tahu kapan aku datang. Misalkan malam-malam, saudaraku, saya pulang dari luar kota, ya, istri saya tentunya sudah ngerti pulangnya jam berapa, nanti jam berapa, saudaraku. Tetapi tetangga nggak ngerti, apalagi saya punya piaraan domba nggak bakal ngerti. Saudara, tapi mempelai tahu. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi kita ini anak-anak terang, di mana Tuhan ketika datang sebagai mempelai pria itu pasti memberitahu kepada mempelai wanitanya. Jadi manten kok tidak dikasih tahu? Coba bayangin, saudaraku, kemarin di sini yang jadi pengantin itu mempelai wanitanya dikasih tahu tidak tanggalnya? Ya dikasih tahu toh? Ya pastilah, saudaraku. Orang lain tuh agak belakangan, tapi mereka berdua ini sudah nyusun. Nanti tanggalnya sekian-sekian ya, kamu siap, begitu. Ya orang lain nggak dikasih tahu, saudaraku. Apalagi tetangga, mungkin direncanakan secara matang dahulu, saudaraku. Jadi mempelai wanita itu, saudaraku, tanpa diberitahu akan mengerti kebutuhan mempelai prianya. Kemudian selanjutnya ada sesuatu, saudaraku. Anak manusia yang boleh masuk semua ruang di bait suci bersama darah domba yang tersembelih. Di akhir zaman Tuhan itu akan mengangkat harkat martabat kita dari hubungan yang begitu jauh seperti domba dan gembala menjadi hubungan yang begitu dekat seperti mempelai pria dan mempelai wanita. Dan ini butuh waktu, butuh satu transformasi iman. Transformasi iman manusia dari domba menuju mempelai itu akan melalui beberapa tahap. Saya akan sampaikan kepada saudara, yang saya catat di sini ada beberapa tahap, ya, ada 7 tahap. Menjadi domba gembalaan itu artinya hidup di belataran, saudaraku. Orang yang masuk tergembala artinya sudah hidup berada di dalam lingkup keselamatan. Namanya domba, seperti tadi dikasih makan, dipelihara, dirawat, itu dia sudah senang. Tapi dia nggak butuh tahu macam-macam. Pokoknya dikasih makan, dikasih minuman, kemudian kadang diumbar, kalau bahasa Jawa dingon, digembalakan keluar, itu sudah senang, nggak perlu tahu banyak hal. Jadi menjadi domba gembalaan itu posisinya di pelataran bait suci, saudaraku. Kemudian kalau seseorang itu ingin masuk ke ruang kudus, rohaninya naik, maka harus yang kedua ini menyembelih sifat binatang, sifat darah daging yang penuh hawa nafsu. Kalau saudara ingin naik kadar rohani saudara, saudara harus menyalipkan keinginan daging, menyembelih sifat binatang, sifat kedagingan yang penuh dengan hawa nafsu. Ini kalau ingin naik ke ruang kudus. Tetapi kalau tetap ingin di pelataran, ya di pelataran itu penak, ngertine percaya selamat dikasih makan, percaya selamat kasih makan. Itu suasana pelataran gitu. ISIS itu apa ya, tidak sumuk tidak sumuk itu apa ya, sejuk begitu, saudaraku, karena pelataran itu temannya banyak. Luasnya kalau
di dalam pola tabernakel itu adalah 5.000 hasta persegi. Jadi 50 kali 100, jadi 5.000 hasta persegi. Ruangan yang paling luas. Banyak temannya, saudaraku. Tetapi ternyata pelataran, saudaraku. Kemudian, saudaraku, kalau seseorang ingin bertumbuh imannya, ingin bertransformasi, maka orang tersebut harus menguburkan keinginan nafsu angkara murka. Dibaptis kalau di dalam bahasa rohaninya seperti itu. Kemudian selanjutnya yang keempat, kalau orang itu ingin supaya terjadi transformasi spiritual dalam dirinya, masuk ke ruang kudus bersama imam besar agung, maka harus tadi menghilangkan sifat-sifat binatang dan lahir sifat anak manusia. Saudara, jadi yang boleh masuk ke ruang kudus itu cuma manusia dan darah anak domba dan darah domba. Nggak boleh membawa kambing masuk ke ruang kudus, apalagi ruang maha kudus itu nggak boleh. Dahulu Tuhan menyucikan bait suci Allah itu cuma di pelataran, karena di sana dipakai untuk jual beli domba, jual beli lembu, yang seharusnya kalau masuk ke dalam wilayah bait suci Allah, masuk di pelataran itu bukan untuk dijual belikan. Domba itu kalau masuk di pelataran bait suci Allah, dia itu harusnya dikorbankan, tetapi waktu itu dipakai untuk jual beli. Sudah, artinya apa? Orang itu kalau masuk di dalam keselamatan, dia harus mempersiapkan diri untuk menyalipkan keinginan hawa nafsu daging. Selanjutnya, saudaraku, yang kelima, anak manusia yang bisa mendengar suara Roh Kudus, taat pada firman-Nya, dan bisa menyembah Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi kalau domba, dia nggak ngerti, saudaraku. Domba itu tidak mengerti ketika harus menyembah macam-macam, mendalam, itu nggak butuh, saudaraku. Karena butuhnya ya dikasih makan, kemudian sehat, kemudian ceria di pelataran, itu domba. Hubungannya jauh sama gembala, saudaraku. Tetapi kalau mempelai, dia dekat, saudaraku. Maka seseorang harus masuk ruang kudus di dalam pimpinan imam besar agung, menghilangkan sifat binatang dan lahir sifat anak manusia. Ini masuk ruang kudus, saudaraku. Kemudian yang keenam, hubungannya di dalam peribadatan. Ini saya mau mengistilahkan seperti apa ya, saudaraku. Kalau tadi di pelataran kan disebut sebagai menggembala, ya saudaraku. Maka di ruang kudus itu selanjutnya istilahnya apa? Ternyata Alkitab mencatat, saudaraku, hubungan selanjutnya di dalam transformasi iman itu kita tidak lagi dianggap sebagai domba gembalaan, tetapi kita dianggap sebagai imamat rajani. Imamat rajani inilah yang boleh masuk ke ruang kudus, imam-imam. Saudaraku, jadi kalau saudara bertanya selanjutnya, hubungan apa di antara hamba Tuhan dan orang-orang yang dilayaninya itu? Itu hubungan imamat rajani selanjutnya, saudaraku. Nanti puncaknya di akhir zaman luar biasa, nanti begitu dekat. Kita akan begitu dekat kepada Tuhan. Jadi hubungan di dalam peribadatan adalah sebagai imamat yang rajani. Setelah menanggalkan, menyembelih sifat kedagingan, maka kita akan bertransformasi menjadi imamat rajani. Seperti yang diteladankan Tuhan Yesus Kristus sendiri di dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 7 sampai 10. Kita akan baca. Ini teladan dari Tuhan Yesus Kristus. Dia masuk ruang kudus dan ruang maha kudus setelah mampu menanggalkan segala macam keinginan daging, keinginan hawa nafsunya. Wahyu 5 ayat 7 sampai 10 dibaca. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu,
Tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24. Oh iya. Tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan satu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Amin. Tuhan Yesus menebus kita, mengangkat derajat kita dari posisi domba menjadi imam, menjadi imamat yang rajani, yang bisa masuk ke ruang kudus. Kemudian saudaraku, ini yang ke-7 ya saudaraku. Setelah mengingat dan menjangkau bangsa Israel, jadi mengingat dan menjangkau Israel ini merupakan bagian dari transformasi iman di akhir zaman. Jadi saya beritahu saudara, kegerakan kuda putih membawa api Injil kembali ke Israel, menginjili bangsa Israel yang tertulis di dalam Roma pasal 11 ayat 25 sampai 31, kemudian dilaksanakan di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2, kemudian hasilnya ada di dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4. Kegerakan kuda putih mengingat dan menjangkau Israel dalam kegerakan kuda putih, kemudian akan bersama-sama berjuang menuju transformasi terakhir, yaitu sebagai anak manusia dan mempelai. Jadi setelah nanti Israel itu, saudaraku, dijangkau dalam kegerakan kuda putih, di sana terjadi pertobatan massal dengan tanda bertobatnya 144.000 suku keturunan Israel dimeteraikan. Ini angka hurufiah, jangan dianggap merupakan angka yang gumatok bahasa Jawanya, bukan angka yang letterlek, tapi ini angka simbolis. Saudaraku, jadi kegerakan menjangkau bangsa Israel ini masuk di dalam salah satu transformasi spiritual di akhir zaman, dimana kalau ini tidak dikerjakan, maka gereja itu tidak akan bisa menghasilkan janin orang-orang yang harpaso, tidak akan bisa mencetak, tidak akan bisa mengkader, tidak akan bisa mendidik orang-orang yang nanti harpaso. Kalau kita tidak punya beban terhadap bangsa Israel, maka janin dari orang-orang yang harpaso itu tidak akan terbentuk. Jadi menjangkau bangsa Israel itu merupakan satu bagian dari transformasi di akhir zaman, di mana Tuhan akan membawa kita di dalam rencananya yang ajaib. Jadi setelah kita mengingat kemudian menjangkau Israel dalam kegerakan kuda putih, Wahyu pasal 6 dan Wahyu pasal 7, kemudian bersama-sama kita dengan bangsa Israel, dengan orang-orang Kristen di seluruh penjuru bumi, dan orang-orang Israel yang menerima Tuhan Yesus tadi, kita akan berjuang bersama-sama dalam transformasi terakhir, yaitu untuk mewujudkan anak manusia dan mempelai. Ini kemudian tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 1, ayat 2, ayat 6, dan ayat yang ke-14. Ini transformasi terakhir. Jadi ketika Tuhan itu akan mengangkat jemaatnya di akhir zaman, rapture, harpaso, saudaraku. Kalau orang lain kenal rapture, saya lebih suka menyebut harpaso, saudaraku. Ketika nanti terjadi pengangkatan itu, tidak serta-merta atau ujuk-ujuk domba langsung diangkat. Tuhan nggak ngangkat domba, yang diangkat itu mempelai. Maka tabiat domba harus disembelih dulu menjadi anak manusia yang layak bersanding dengan mempelai pria.
menjadi mempelai wanita yang cakap, yang layak bersanding dengan mempelai prianya. Saudaraku, jadi menjangkau bangsa Israel ini merupakan transformasi akhir di dalam rencana pengangkatan di akhir zaman, atau yang kita kenal dengan harpazo. Kita akan membaca Wahyu pasal 12 ayat 1 ayat 2. Perempuan dan naga. Ya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Terus ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Ya, amin. Sampai di sini. Jadi tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari. Jadi bukan domba ya. Ini yang akan dinikahi Tuhan Yesus di akhir zaman itu wanita. Artinya apa? Orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah bisa menyembelih keinginan-keinginan dagingnya, mematikan keinginan-keinginan dagingnya, kemudian dia memiliki sifat mempelai wanita. Jadi seperti tadi, sifatnya mempelai wanita itu beda dengan sifat domba. Domba itu nggak ngerti apa yang dipikirkan gembala, tetapi mempelai wanita ngerti. Saudaraku, jadi di sini nampak seorang perempuan berselubungkan matahari, dan selanjutnya. Ayat yang kelima. Wahyu 12 ayat 5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. 6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan satu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. 14. Wahyu 12 ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Amin. Kalau penjangkauan bangsa Israel tadi merupakan transformasi awal dari tumbuhnya janin, jemaat-jemaat yang akan harpazo. Jadi Wahyu pasal yang ke-8 ayat 1, Metre yang ke-7, itu pertama kali lahirnya janin. Bukan lahir ya, belum lahir. Munculnya janin, tumbuhnya janin. Untuk orang-orang yang nanti kemudian langsung lari kepada Allah dan ke tahtanya di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini rahasia yang sangat dalam. Penjangkauan bangsa Israel, kemudian Israel bersatu dengan gereja dari seluruh penjuru bumi, dan puji Tuhan, kita bangsa Indonesia yang besok merayakan ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Indonesia. Kita adalah bangsa yang terpilih untuk mempelopori kegerakan ini, penjangkauan bangsa Israel, supaya Israel menerima Tuhan Yesus Kristus. Ini merupakan satu transformasi, bagian dari transformasi spiritual kekristenan di akhir zaman. Dari dulu yang hubungannya begitu jauh seperti hubungan domba dan gembala, kemudian di sini begitu dekat, hubungannya ditingkatkan, kemudian pada akhirnya orang-orang percaya itu memiliki posisi sebagai mempelai wanita, calon mempelai wanita, saudaraku. Kemudian di Wahyu pasal 8 ayat yang ke-1, surga itu sunyi senyap setengah jam lamanya. Kalau saudara membaca, itu menggambarkan apa? Bersekutunya antara mempelai pria dan wanita itu setengah jam lamanya, menggambarkan bersatunya mempelai pria dan mempelai wanita. Dan pada saat Wahyu 8 ayat 1 itu digenapi, mulailah tumbuh janin orang-orang yang akan harpazo di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Ini transformasi spiritual yang akan melahirkan orang-orang yang diangkat.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian saya akan sampaikan kepada saudara tentang transformasi final. Ini transformasi di padang belantara pengungsian. Pemimpinnya adalah Tuhan Yesus sendiri yang rela menjadi darah daging, menjadi domba yang tersembelih. Makanya di dalam Wahyu pasal 14 disebut anak domba dan pengikutnya. Saudaraku, selama 1260 hari, maka mempelai wanita itu diungsikan, akan mengalami transformasi dari imamat rajani menjadi mempelai. Kelemahan-kelemahan tubuh disembuhkan, kelemahan-kelemahan rohani juga disempurnakan. Penyempurnaan karakter mempelai nanti akan dibentuk di padang belantara pengungsian. Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5. Jadi lamanya transformasi terakhir itu adalah 1260 hari di padang belantara pengungsian. Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5 dibaca Bapak Rudi. Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Terus, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Terus? Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. terus Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka mulai sekarang saudara saya ajak untuk belajar puasa mulut ya, tidak berbohong, tidak mengatakan kata-kata buruk, kata-kata hujat, kata-kata sumpah serapah, supaya saudara minimal menjadi orang yang bisa masuk ruang kudus, supaya saudara minimal bisa menyembelih keinginan daging. Dengan bukti apa? Dari mulut ini tidak keluar kata-kata buruk, saudaraku, kata-kata hujat, sumpah serapah. Kalau saudara sedang marah di jalan saja kadang keluar ya kata-kata sumpah serapah itu, babi keluar, saudaraku. Pas marah di jalan karena dikepot sama orang, wah, babi betul, kadang keluar itu, saudaraku. Itu tanda orang yang belum bisa menahan mulut. Tanda kalau sifat binatang itu masih ada, saudaraku. Sifat domba bahkan mengumpat itu kadang juga binatang bagus. Kalau tadi kan babi ya, yang lebih buruk lagi apa? Monyet mungkin ya. Wah, monyet, dasar monyet dan lain sebagainya. Kemudian yang lebih buruk juga ada anjing, saudaraku. Tapi ada yang mengumpat itu bagus. Kalau orang Jawa ini, saya nggak tahu kalau orang luar Jawa itu apa ada umpatan demikian apa enggak. Kalau misalkan marah itu wedus tenan itu ada. Wedus itu kambing, saudaraku. Jadi binatang yang bagus itu juga dipakai untuk ngumpat. Wedus tenan ini. Asem wedus tenan, kadang keluar. Nah, saudaraku, kita harus mulai mengendalikan supaya mulut kita tidak mengeluarkan kata-kata buruk, kata-kata umpatan, saudaraku. Padahal domba kan bagus ya, saudaraku. Tuhan sebagai gembala, kemudian jemaat-jemaat sebagai domba. Domba itu hewan bagus, saudaraku. Tapi ketika dipakai untuk ngumpat nggak boleh juga, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemudian apa hal-hal yang dikerjakan pada transformasi terakhir di padang pengungsian? Ini kita akan membaca gambarannya di dalam Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai 10. Ini transformasi terakhir.
Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Keselamatan bagi umat Tuhan. Terus Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. terus Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. terus Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. terus Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. amin. Ini di padang belantara pengungsian, ketika transformasi terakhir itu terjadi, kelemahan-kelemahan tubuh itu akan disembuhkan oleh Tuhan, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Terus Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Terus? Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. terus Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. ya, orang yang tidak mau belajar, orang yang tetap pada posisi halaman, itu tidak akan pernah memahami padang belantara pengungsian ini. Terus Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. amin. Jadi selama mempelai mengalami transformasi terakhir, disempurnakan di padang gurun, ini transformasi terakhir untuk mempelai. Mempelai jemaat itu didandani, dipercantik, dipulihkan dari berbagai kelemahan, baik kelemahan tubuh maupun kelemahan spiritual. Di taman padang pengungsian. Nah, pada saat itu, saudaraku, dunia dan seisinya dilanda masa antikris. Jadi, ketika mempelai itu mengalami transformasi terakhir dari imamat rajani, dipercantik, kemudian didandani, dipulihkan dari berbagai macam kelemahan tubuh, kelemahan spiritual, maka saat 1260 hari itu dunia dan seisinya dilanda masa antikris. Kemudian yang perlu saudara ketahui, yang pertama, tempat pengungsian yang dilukiskan dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-14, tempat pengungsian itu masih di bumi, namun merupakan satu tempat yang disediakan Allah dan tidak akan tersentuh oleh antikris, ditulis dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-14. Kemudian cara pindah ke sana itu bagaimana? Cara pengungsiannya juga ajaib. Dengan kekuatan dua sayap burung nasar yang besar, seperti ketika Filipus dipindahkan Tuhan dari Gaza ke Asdod. Seperti ketika Elia balapan dengan Raja Ahab dari puncak Gunung Karmel ke Yisrael. Seperti itu cara Tuhan mengungsikan mempelai wanitanya. Cara Tuhan menyelamatkan umat-umat kekasihnya, di mana umat-umat ini adalah imamat rajani yang mengalami pembaharuan, mengalami transformasi sampai mencapai puncak spiritual. Saudaraku, kemudian peresmian pernikahan adalah ketika Tuhan Yesus Kristus datang dengan pesta raya yang agung, disaksikan jutaan malaikat, disaksikan berjuta-juta orang kudus. Kita akan melihat 1 Tesalonika 4
ayat 15 sampai 18. 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 18. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Terus, Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. terus Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. inilah puncak transformasi dari domba kepada mempelai. Dari tahapan iman pelataran masuk menjadi imamat rajani di ruang kudus, kemudian akhirnya menjadi mempelai yang disempurnakan. Saudara, ketika Tuhan Yesus Kristus datang, itu mereka yang mati di dalam Kristus terlebih dahulu bangkit. Nah, ketika Tuhan Yesus Kristus datang, yang tidak akan lama lagi itu, orang yang meninggal dalam kesesatan itu tidak akan bangkit, saudaraku. Mereka tidak akan masuk di dalam acara perjamuan kawin anak domba ini. Mereka belum dibangkitkan. Saudara bisa membaca sendiri di dalam Wahyu pasal 20 ayat yang kelima. Jadi yang menghadiri peristiwa pernikahan anak domba ketika Tuhan mengangkat tinggi-tinggi mempelainya, ini orang-orang yang mati di dalam kesesatan nggak bangkit, saudaraku. Acara besar ini di dalam kitab Wahyu disebut sebagai pernikahan anak domba. Kenapa pernikahan anak domba? Katanya tadi domba itu hubungannya jauh, saudaraku. Ini mengingatkan pada semua orang yang masuk ke dalam keselamatan bahwa mereka bisa menghadiri acara itu berkat Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan rela turun jauh dari sifat-sifat keilahiannya di dalam tubuh Kristus Yesus, anak domba yang tersembelih. Juga mengingatkan perjalanan kasih-Nya sejak awal. Dia membimbing kita ketika kita masih dipenuhi banyak hawa nafsu. Dia tampil sebagai gembala, seperti Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 15 yang di awal kita baca tadi. Kemudian dia memberi contoh bagaimana kembali kepada citra ilahi dengan cara menyembelih keinginan daging. Karena kalau domba itu nggak boleh masuk ruang kudus, maka Tuhan memberi contoh bagaimana kembali kepada citra ilahi dengan cara menyangkali diri, merobek tirai daging. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-6. Kemudian di dalam Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9 ini mengindikasikan bahwa Tuhan Yesus Kristus dikatakan mengadakan pernikahan dengan mempelai wanitanya yang adalah manusia ilahi yang sudah disempurnakan dan justru tidak lagi bersifat domba. Sudah perhatikan ya, Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9. Ini mengindikasikan bahwa Tuhan Yesus Kristus menikah dengan mempelai wanita yang adalah manusia, yang adalah jemaat yang sudah disempurnakan dan justru tidak lagi bersifat domba, tetapi jemaat-jemaat yang mengalami transformasi secara spiritual bertahap dari domba menjadi imamat rajani, akhirnya diangkat menjadi mempelai. Anak domba ini dalam bahasa Yunani disebut sebagai arnion ya, saudaraku. Kita akan membaca ayat terakhir Wahyu 19 ayat 6 sampai 9. Wahyu 19 ayat 6 sampai 9. Perjamuan kawin anak domba. Ya. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti guru-guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Terus, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia,
karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Iya. Terus Kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Amin. Saudara, jadi saya memberitahukan kepada saudara bahwa untuk diangkat di akhir zaman itu butuh proses yang namanya transformasi spiritual dari karakter domba, kemudian imamat rajani, dan puncaknya mempelai. Dan menjangkau bangsa Israel adalah bagian dari proses transformasi yang akan dikerjakan Tuhan di akhir zaman. Sebab nanti ketika bangsa Israel dimeteraikan oleh Tuhan, mulai saat itu pula mulai tumbuh janin dari orang-orang yang akan harpaso di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Ketika Israel dimeteraikan, Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai ke 4, kemudian saudaraku, Wahyu pasal 8 ayat 1, surga sunyi senyap. Pada saat itulah janin dari orang-orang yang harpaso itu, atau bibit dari orang-orang yang harpaso itu ditetapkan. Saudaraku, saudara akan melalui waktu-waktu yang akan segera datang ini. Tahun 2027 saya mengajak beberapa hamba Tuhan, beberapa orang yang memang diberi kekuatan, kemampuan untuk kita ke Israel, untuk doa pemeteraian bangsa Israel, dan kita menjadi penggenap dari rencana Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.